Ketika kabut kelelahan mulai menyelimuti akibat burnout, seringkali kita merasa terus-menerus kelelahan, kesal, dan merasa tidak berhasil dan tidak dihargai. Kalau sudah begitu, tak jarang dari kita langsung berpikir untuk resign. Tapi apakah itu pilihan terbaik? Pada akhirnya hanya kita yang dapat mengetahui apa yang tepat dalam situasi tersebut. Ada penelitian yang dapat membantu kita menentukan apakah kita dapat menyelamatkan pekerjaan kita saat ini atau apakah ketidaksesuaian antara kita dan posisi kita saat ini begitu besar sehingga kita perlu mencari pekerjaan yang baru. Kembali bersama gua Rivian, kali ini kita akan membahas sebuah penelitian tentang burnout. Simak terus. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Christina Maslach dan Michael P. Leiter dari Universitas California dan Acadia University mengidentifikasi 6 hal di mana kita dapat mengalami ketidakseimbangan yang menyebabkan burnout. Apa aja tuh 6 hal yang dapat menyebabkan burnout dan bagaimana kita dapat mencoba untuk memperbaikinya. Nah, jadi 6 hal itu, yang pertama, 1. Beban kerja. Ketika kita memiliki beban kerja yang sesuai dengan kapasitas kita akan dapat menyelesaikan pekerjaan itu secara efektif, punya kesempatan untuk istirahat dan juga pemulihan, dan bisa menemukan waktu untuk pertumbuhan dan perkembangan profesional kita. Tapi beda nih ketika kita secara kronis merasa kelebihan beban, peluang untuk memulihkan keseimbangan juga jadi nggak ada. Nah, untuk mengatasi tekanan beban kerja kita, coba deh nilai seberapa baik kita untuk melakukan hal-hal berikut ini, yaitu merencanakan beban kerja kita. Jadi kita punya planning nih sama kerjaan. Terus memprioritaskan pekerjaan kita, yaitu menyusun nih mana yang perlu didahulukan, mana yang tidak. Selanjutnya mendelegasikan tugas, yaitu pilih nih tugas mana yang bisa kita kerjakan, mana yang bisa dikerjakan oleh orang lain. Kemudian perlu juga kita untuk bisa mengatakan tidak untuk yang nggak ada hubungannya dengan kerjaan kita. Dan juga melepaskan sikap perfeksionis kita. Jika kita belum pernah melakukan satu atau lebih dari hal-hal ini, cobalah membuat kemajuan dalam bidang keterampilan manajemen waktu dan kemudian kita lihat bagaimana perasaan kita. Bagi banyak orang, terutama mereka yang cenderung menyenangkan orang lain, biasanya beberapa upaya proaktif untuk mengurangi beban kerja dapat secara signifikan mengurangi perasaan kelelahan dan menyediakan ruang untuk istirahat. Kemudian yang kedua, dirasakan kurangnya kendali. Maksudnya gimana nih? Merasa seperti kita kekurangan kebebasan, kurang punya akses ke sumber daya, dan juga kita nih kurang berdampak dalam keputusan yang mempengaruhi kehidupan profesional kita. Nah, hal-hal semacam itu dapat berdampak buruk pada kesejahteraan kita. Jika kita mendapati diri kita merasa di luar kendali, coba deh kita tanyakan pada diri kita, apa sebenarnya yang menyebabkan kita tuh merasa seperti ini gitu. Merasa tidak punya kendali banyak. Misalnya, apakah atasan kita tuh hubungin kita tiap saat, nggak kenal siang, nggak kenal malam, sehingga kita harus siap sedia selalu. Kemudian apakah prioritas di tempat kerja kita tuh terus berubah, sehingga nggak jelas mana yang perlu didahulukan, mana yang enggak. Atau apakah kita itu nggak bisa nih memperkirakan sejauh mana tenaga kita akan terkuras secara mental dan fisik, atau memperkirakan orang lain untuk melakukan pekerjaan kita secara efektif. Singkatnya, kita bisa memperhitungkan. Kemudian, coba tanyakan pada diri kita, apa yang dapat kita lakukan untuk mengubah situasi tersebut? Apakah mungkin mendiskusikan masalah ini dengan atasan kita? Apa yang didiskusikan? Yaitu batasan kita. Batasan antara waktu kerja dan waktu pribadi kita. Gitu. Nggak siang malam urusannya kerja terus, mentang-mentang bisa dihubungin gitu. Bisa nggak kita itu punya kesepakatan untuk hal tersebut sama atasan kita? Atau dapatkah kita itu memiliki lebih banyak sumber daya jika kita mengkomunikasikan tentang apa yang kita butuhkan? Setelah kita mempertimbangkan bidang-bidang ini, kita kemudian dapat melihat apa yang dapat kita lakukan untuk mempengaruhi lingkungan kita dengan apa yang tidak akan berubah bagaimanapun kita katakan ataupun kita lakukan. Selain itu, terkait dengan kendali nih, kita juga bisa lihat gitu. Apa yang dapat kita lakukan untuk mempengaruhi lingkungan kita
dengan apa yang tidak akan berubah bagaimanapun kita melakukan hal itu ataupun mengatakan hal tersebut. Ada dampaknya enggak? Nah, ada atau tidak ada dampak itu mencerminkan kontrol kita. Yang ketiga, hadiah dan penghargaan. Jika penghargaan yang kita terima dari pekerjaan kita tidak sesuai dengan jumlah usaha dan waktu yang kita curahkan untuk itu, maka kita akan merasa bahwa tenaga dan waktu yang kita curahkan tidak sebanding dengan hasilnya. Nah, sampai di sini perlu cek ke diri kita. Apa yang kita perlukan untuk merasa dihargai dengan lebih layak? Misalnya, mungkin kita perlu minta kenaikan gaji atau kenaikan jabatan. Mungkin kita juga butuh lebih banyak umpan balik positif dan waktu tatap muka dengan atasan kita. Atau mungkin kita perlu memanfaatkan hak yang telah diperoleh, seperti waktu cuti yang kita peroleh untuk rehat sejenak dari waktu yang sangat sibuk di kantor. Ya, kita bisa bereksperimen untuk melihat imbalan mana yang akan membuat kita merasa pantas dihargai dan apakah ada peluang untuk menerima lebih banyak imbalan tersebut dalam lingkungan kerja kita saat ini. Berikutnya yaitu komunitas. Dengan siapa kita bekerja? Apakah terbangun hubungan yang saling percaya dan saling mendukung dalam komunitas tersebut? Karena dalam banyak kasus kita itu tidak dapat memilih kolega maupun klien, tetapi kita dapat melakukan beberapa hal. Misalnya, bertanya kepada kerabat kita bagaimana hari-hari mereka dan benar-benar mendengarkannya, atau misalnya mengirim WA ke rekan kerja kita untuk memberi apresiasi terhadap dedikasinya, atau memilih untuk mengomunikasikan sesuatu yang sulit dengan cara yang penuh hormat dan tidak menghakimi. Perlu disadari bahwa kejenuhan itu menular loh. Jadi untuk meningkatkan keterlibatan kita dalam komunitas, kita harus berusaha memberikan warna pada komunitas tersebut. Jika kita telah melakukan semua yang kita bisa, tetapi orang lain tidak dapat meningkatkan atau tidak menginginkan hubungan yang lebih baik, maka kita mungkin perlu mempertimbangkan perubahan pekerjaan. Berikutnya yaitu kita dapat melihat suatu kewajaran. Seperti apa? Misalnya, apakah kita menerima perlakuan yang adil dan merata? Apakah setiap kontribusi kita itu diakui? Atau orang lain yang mendapat pujian dan sedangkan apa yang kita lakukan tuh nggak dianggap? Apakah orang lain dengan jabatan yang setara itu dapat fasilitas sedangkan kita tidak? Jika kita merasa kurangnya keadilan tersebut memperburuk mental kita, coba mulai berbicara. Terkadang orang tuh nggak sadar kalau kita nggak bicara langsung. Jadi sewaktu-waktu memang kita perlu menyampaikan keinginan kita dengan terus terang ke atasan kita gitu. Misalnya, kita dapat meminta untuk nama kita dicatat sebagai tanda kita telah menyelesaikan tugas. Atau kalau perlu fasilitas kita ditambahkan. Nggak ada salahnya itu kita sampaikan. Jika kita masih menemukan bahwa tanggapan dari atasan kita nampak nggak adil gitu ya, kita tuh dapat mempertimbangkan untuk menyampaikannya dengan sopan. Misalnya nih contohnya ya, saya perhatikan bahwa tim C itu kok mendapat waktu tambahan untuk mengerjakan proyek mereka ya. Bisakah Bapak bantu saya memahami mengapa itu tuh tidak mungkin untuk tim kami gitu ditambahkan waktu pengerjaannya. Berikutnya, ketidakcocokan nilai. Biasanya di sini nih puncaknya. Jika kita sangat menghargai sesuatu yang tidak dimiliki perusahaan kita, motivasi kita untuk bekerja keras dan bertahan itu bisa turun drastis. Perlu diingat, cita-cita dan motivasi cenderung tertanam pada individu dan organisasi. Saat kita menilai elemen kejenuhan yang satu ini, kita perlu memikirkan dengan hati-hati bahwa walaupun kita menganut sebuah nilai atau prinsip, perlu juga bagi kita untuk menyesuaikan diri dengan nilai-nilai organisasi. Selain itu, pertimbangkan apakah para pemimpin di perusahaan kita telah lepas dari nilai-nilai yang seharusnya mereka pegang. Lihatlah ke sekeliling kita dan tanyakan pada diri kita, bagaimana atasan kita, tim kerja kita, dan organisasi kita membuat keputusan. Apakah kita merasa nyaman dengan motivasi yang mendasarinya? Apakah mereka tampak terbuka untuk perubahan? Jika kita memegang teguh nilai-nilai yang kita anut, sedangkan orang-orang yang berpengaruh dalam organisasi kita berbeda dengan kita mungkin perlu mencari tempat baru untuk diri kita. Burnout bukan hanya tentang lelah. Ini adalah masalah yang kompleks yang membutuhkan solusi secara mendalam. Sebelum kalian berhenti bekerja, coba pikirkan benar-benar apa yang sebenarnya membuat kita burnout
dan cobalah untuk melakukan perubahan. Jika kita menemukan dengan upaya terbaik kita hanya sedikit yang berubah, lihat apakah masuk akal untuk tetap ada pada pekerjaan tersebut atau sudah waktunya untuk kita pergi alias resign. Untuk mengetahui hal-hal terkait resign kerja, kalian bisa tonton video di sebelah kiri. Untuk kesehatan mental bisa klik video di sebelah kanan. Sampai jumpa di video berikutnya.